Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla balalatin finnar. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya limpahan karunia, anugerah, kebaikan, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Entah kenikmatan kesehatan, nikmat bisa makan, punya tempat tinggal, ataupun nikmat agama, masih dimudahkan salat berjamaah, masih dimudahkan menuntut ilmu agama, masih dimudahkan untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki, ya. Dan itu adalah sebaik-baik nikmat tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan dia nikmat agama, ya, nikmat agama atau nikmat akhirat. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa meniti jalan beliau, yang senantiasa meniti ajaran beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di pagi ini kita akan membahas kembali, ya, tentang kitabus shalah, kitab salat. Di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas sejarah salat, ya, bagaimana salat itu ternyata sudah Allah wajibkan kepada para nabi terdahulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan salat kepada Rasulullah dan umatnya langsung ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah ketika peristiwa Mi'raj. Ini menunjukkan bahwasanya salat begitu mulia karena Allah wajibkan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membaca kitab kita, ya, Fiqh Muyassar. Penulis mengatakan, Al-babul awwal fi ta'rifis salati wa fadliha wa wujubus salawatil khamsi. Bab yang pertama tentang definisi salat dan keutamaannya dan wajib-wajib dan kewajiban-kewajiban salat yang 5. Adapun definisi atau arti dari salat secara bahasa, ta'rifuha as-salatu lughatan ad-du'a. Salat secara bahasa adalah doa, ya, secara bahasa adalah doa. Dan makna secara bahasa ini, ya, itu juga terkandung dengan istilah syar'i. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa banyak sekali doa yang kita ucapkan ketika salat, ya. Entah ketika sujud, ya, entah ketika duduk antara dua sujud, bahkan termasuk kondisi yang Allah ijabahkan doa seorang hamba ketika dia sujud dalam salatnya, ya. Dan itu di semua sujud, tidak di sujud terakhir saja. Rakaat pertama, rakaat kedua ketika sujud, maka kita diperintahkan agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk kondisi yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara bahasa maknanya adalah doa karena berkaitan juga dengan istilah syar'i.
Kenapa demikian? Kita katakan karena banyak doa yang kita ucapkan di dalam sholat ya. Belum lagi ketika tahiyat akhir. Setelah kita mengatakan innaka hamidum majid, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, meminta perlindungan dari 4 hal. Allahumma inni a'udzu yaitu dari fitnah kehidupan, kematian ya, fitnah dajjal, fitnah kubur, fitnah neraka jahanam. Kemudian lagi kalau misalnya imamnya masih lama, kita baca doa-doa yang kita hafal ya. Nah, ini menunjukkan bahwa banyak sekali doa yang kita ucapkan ketika kita sholat. Nah, secara bahasa, jadi sholat maknanya adalah doa. Adapun secara istilah syar'i, makna sholat ya adalah ibadatun dzatu aqwalin wa af'al makhsusah muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Salat secara istilah syar'i adalah ibadah yang terdiri dari ucapan-ucapan atau bacaan-bacaan dan perbuatan-perbuatan yang khusus ya. Jadi tidak semua ucapan dan perbuatan. Ada perbuatan dan ucapan tertentu dalam salat. Seperti baca tasbih ketika ruku, ketika sujud ya. Baca Al-Fatihah, baca doa istiftah, baca doa tahiyat, bacaan-bacaan tertentu. Dan juga perbuatan-perbuatan khusus seperti ruku, sujud ya. Yang diawali dengan takbir. Jadi mulainya salat itu ketika kita bertakbir Allahu Akbar, maka mulailah salatnya. Dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum, salam yang pertama, maka itulah berakhirnya salat kita. Maka perinciannya akan hadir di bab-bab berikutnya insyaallah. Kemudian fadluha, keutamaan salat sangat banyak ya. Baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan salat. Sangat banyak ya. Itu menunjukkan ibadah ini ibadah yang agung, ibadah yang mulia, bahkan salah satu rukun Islam. Ini sangat penting ya. Ibadah yang sangat penting, sangat afdol, yang ditunjukkan dengan banyaknya keutamaan salat. As-salatu min akadi arkanil Islam ba'da syahadataini, bal hiya amudul Islam, wa qad faradahallahu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam lailatal mi'raj fawqa sab'i samawat. Wa dzalika dalilun ala ahammiyatiha fi hayatil muslim. Kata penulis ya, salat adalah rukun Islam yang paling ditekankan untuk dikerjakan setelah 2 kalimat syahadat. Jadi rukun Islam ya ada 5. Posisi yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Posisi yang kedua setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah salat. Bahkan dia adalah tiang agama, tiang Islam. Ya. Kalau pian hendak meruntuhkan Islam, maka runtuhkan salat pian. Karena salat adalah tiangnya agama. Rusaknya agama seseorang, rusaknya pondasi seseorang karena dia meninggalkan salatnya. Allah telah mewajibkannya atas nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, pada malam Mi'raj di atas langit yang ke-7. Ini Allah mewajibkan secara langsung kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah berada di atas langit yang ke-7. Nah, tidak demikian dengan kewajiban puasa, kewajiban zakat. Rasul berada di bumi, ya, tidak diwajibkan secara langsung. Berbeda dengan salat. Nah, Allah mewajibkan kepada Rasulnya ya salat ketika Mi'raj di atas 7 lapis langit ya. Ini membuktikan urgensinya, pentingnya salat dalam kehidupan seorang muslim. Kemudian penulis mengatakan, wa qad kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza hazabahu amrun faza'a ila shalah. Wa qad jaa'a fi fadliha wal hathi 'alaiha ahaditsu katsirah minha. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam as-salawatu al-khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahuma majtunibatil kaba'ir.
Penulis mengatakan, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila tertimpa sebuah perkara yang genting, perkara yang urgen, perkara yang genting lah. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Maka Rasulullah bergegas melakukan sholat. Nah, jadi kalau pian punya masalah, punya musibah, punya sesuatu yang membuat pian panik, maka caranya bagaimana? Ambil wudhu, sholat sunnah. Ya. Rasulullah demikian ketika ada perkara yang genting, perkara yang mengkhawatirkan. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasul sholat. Ya. Rasul sholat. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, wa ju'ilatis sholatu qurratu ainin li au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Salat itu dijadikan untukku sebagai pendingin mataku, penyejuk hatiku. Ketika ada masalah yang genting, masalah yang mengkhawatirkan, maka Rasulullah bersegera untuk salat. Ini bisa kita tiru. Ya, terkadang kita punya masalah yang membuat kita panik, yang membuat kita otak kita menjadi semeraut, ya, membuat kita panik lah. Nah, jangan sampai kita bingung apa yang kita akan lakukan. Nah, ketika pian panik, ada sebuah tragedi, ada sebuah permasalahan, ya, yang terkadang pian berpikir keras bagaimana solusinya. Nah, maka sebelum pian berikhtiar mencari solusi, pian ambil wudhu kemudian sholat sunnah. Biasakan ketika ada masalah yang genting, ada musibah yang mengkhawatirkan, yang membuat kita panik dan semacamnya, maka salatlah terlebih dahulu. Kita tiru Rasulullah SAW. Ketika ada sebuah masalah, perkara yang genting, maka Rasulullah SAW bersegera bahancap untuk salat. Ya. Karena salat adalah penyejuk hati beliau. Nah, tentang keutamaan dan dorongan untuk sholat, terdapat banyak hadis. Terdapat juga banyak ayat yang nanti akan ulun sebutkan, ayatnya dan hadisnya. Di sini penulis menyebutkan beberapa saja, ya. Di antaranya keutamaan sholat adalah sabda Rasulullah SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Salat 5 waktu, ya, Jumat ke Jumat berikutnya dan Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah pelebur dosa di antaranya. Jadi misalnya pian salat subuh, kemudian pian salat zuhur, antara subuh dan zuhur itu adalah pelebur dosa. Jadi ketika pian melakukan sebuah dosa kecil, ya, antara subuh dan zuhur, pian subuh salat, zuhur salat, maka antara itu ketika pian mengerjakan sebuah dosa, maka akan dihapuskan. Dengan sebab apa? Dengan sebab pian salat subuh dan zuhur. Kemudian Ramadan kepada Ramadan berikutnya, ya. Kemudian Jumat kepada Jumat berikutnya. Namun catatannya apa? Majtunibatil kabair, selama dosa-dosa besar itu dihindari. Maka yang menjadi pelebur dosa adalah dosa kecil, ya, dosa kecil. Kalau dosa besar maka tidak akan terleburkan kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini menunjukkan keutamaan salat yang begitu besar. Dia sebagai penghapus dosa. Maka jangan sampai meninggalkan salat yang cuma 5, ya. Bayangkan kalau seandainya Allah tidak ringankan 50 kali, berat sekali. Jangankan yang 50, yang 5 saja masih banyak yang tidak salat. Ini kasihan, ya. Kita sangat kasihan ketika ada orang yang ekonominya lemah, mencari pekerjaan susah, namun dia meninggalkan salat. Jadi pian misalnya selemah apapun ekonomi, sesulit apapun mencari rizki, namun jangan sampai tinggalkan salat pian. Kenapa? Karena dia perlu berdosa, ya.
Siapa sih di antara kita yang tidak berdosa, entah dengan sadar atau tidak? Kadang kita ngobrol, ngumpul dengan teman-teman, ya, tak sadar kita melakukan sebuah dosa, ya. Dan seterusnya sangat banyak. Maka karena kita sholat, maka dosa-dosa tersebut akan terhapuskan. Ya. Kemudian juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat yang sama atau disebut dengan muttafaqun alaihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat hal yabqa min daranihi syai'un?" Qalu la yabqa min daranihi syai'un. Qala fadzalika mathalus salawatil khams yamhullahu bihinnal khotoya. Bagaimana menurut kalian seandainya ada sungai di pintu salah seorang dari kalian? Nah, ini adalah pemandangan yang indah. Ketika pian buka pintu pian, depan pian ada sungai, ya. Hijau, mengalir, ya. Sungainya indah, bersih. Dia mandi dari sungai tersebut setiap hari sebanyak 5 kali. Nah, 5 kali mandi. Kalau kita kan berarti ini orangnya sangat pemberasih, ya. 5 kali dia mandi. Adakah masih tersisa sedikit dari kotoran di tubuhnya? Maka mereka menjawab, tidak tersisa sedikit pun dari kotoran di tubuhnya. Jadi Rasul mengumpamakan salat 5 waktu dengan mandi 5 kali. Nah, ketika Rasul menanyakan apakah ketika orang ini mandi 5 kali maka masih ada kotoran yang menempel di badannya, maka para sahabat menjawab tentu tidak ada. Maka Rasul mengatakan, begitulah perumpamaan salat 5 waktu. Allah meleburkan, Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan dengan salat 5 waktu tersebut. Bayangkan kalau seseorang itu mandi 5 kali, ya, pasti awaknya bersih, benar, wangi. Nah, seperti itulah salat. Ketika dia salat 5 kali maka akan terhapuskan kesalahannya. Nah, di sini penulis menyebutkan ada 2 hadis. Yang inti dari hadis tersebut adalah salat sebagai penghapus dosa-dosa kita. Tapi catatannya apa? Selama menghindari dosa-dosa besar. Itu menunjukkan yang terhapus adalah dosa kecil. Nah, bagaimana kalau dosa besar? Maka wajib dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di antara keutamaan salat yang lain adalah salat merupakan cahaya, nur, ya, dan penyelamat di hari kiamat. Maka barang siapa yang menjaga salatnya, maka akan menjadi cahaya dan penyelamat dia ketika di akhirat kelak. Nah, sebaliknya ketika ada orang yang tidak menjaga salatnya, maka salatnya tidak menjadi, maka dia tidak memiliki cahaya di hari kiamat dan tidak menyelamatkannya di hari kiamat pula. Perhatikan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Abu Malik radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ardi was salatu nurun was sadaqatu burhanun was sabru diyaun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersuci merupakan bagian dari iman. Karena dengan bersuci kita akan bersih, ya. Maka benar bersih sebagian dari iman, yaitu dengan cara bersuci. Alhamdulillah, ucapan pujian kepada Allah, segala puji milik Allah, itu memenuhi timbangan. Nah, timbangan di mana? Timbangan di hari kiamat. Jadi termasuk amalan yang ringan, yang mampu memenuhi timbangan yang ada di akhirat kelak, yang menimbang amal, catatan amal kita, ya, maka dengan mengucapkan alhamdulillah. Ini kalimat yang sangat ringan, ya. Maka zikir itu memang kita katakan adalah ibadah yang ringan,
yang tidak mengeluarkan harta dan tidak mengeluarkan tenaga. Namun tidak semua orang mampu banyak berzikir. Tidak semua orang banyak mengisi waktunya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun ringan ibadahnya. Kenapa? Karena orang tersebut tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah seringan apapun, tidak mengeluarkan harta, tidak mengeluarkan tenaga, kalau Allah tidak memberi taufik, maka dia tidak akan bisa beribadah kepada Allah seperti berzikir. Nah, maka pian bisa renungkan, apalagi pian misalnya kepala rumah tangga yang banyak menghabiskan waktu di luar rumah, ya. Dan terkadang juga banyak menghabiskan waktu di jalan, entah pian sebagai gojek, sebagai supir, ya, dan seterusnya. Terkadang kita lalai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih banyak melamun ketika menyetir mobil, naik kendaraan, bersepedaan, ketika ke pasar. Lalai, lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal zikir bukan ibadah seperti salat yang ada gerakannya, yang wajib bersuci. Tidak seperti zakat yang mengeluarkan harta atau sedekah yang mengeluarkan harta, tidak. Sangat mudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan zikir alhamdulillah memenuhi timbangan di akhirat kelak. Namun kita lalai dari ibadah yang ringan ini karena Allah tidak memberikan taufik kepada kita. Maka senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan taufik, kemudahan dalam beramal soleh. Kemudian, dan subhanallah, ucapan subhanallah, pensucian kita kepada Allah dari segala kekurangan dan aib, itu ucapan subhanallah dan alhamdulillah, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Nah, kemudian kata Rasul, salat adalah cahaya. Nanti kita akan bahas apa maksud dari hadis Rasul, salat adalah nur atau cahaya. Sedekah adalah petunjuk, sabar adalah sinar. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan dalam kitab Syarh Arba'in An-Nawawi, yang dimaksudkan dengan salat adalah cahaya, yaitu cahaya yang akan diberikan ketika kegelapan hari kiamat. Nah, hari kiamat gelap. Ketika pas gelap-gelapnya, ya, ketika di hari kiamat, maka dengan salatnya ada cahaya sehingga dia tersinari menjadi terang ketika di hari kiamat. Ada juga yang mengatakan makna dari salat adalah cahaya yang membimbing kepada kebenaran. Nur, cahaya yang membimbing kepada kebenaran. Kenapa? Karena salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi makna yang kedua adalah salat adalah cahaya yang membimbing seseorang dari kebenaran. Nah, sehingga tatkala dia mendapatkan kebenaran, maka itu mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Maka ketika ada orang yang ingin bertaubat, berhijrah, ya, dia bingung apa yang akan dia lakukan, maka kasih nasihat dengan menjaga salat. Jaga salat 5 waktu dan perbanyak salat sunnah. Karena dengan salatnya dia mendapatkan cahaya, sehingga dengan cahaya tadi dia akan terbimbing kepada kebenaran. Tatkala dia mendapatkan kebenaran, mendapatkan ilmu, maka dia akan tercegahkan dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian ada juga yang mengatakan maksud dari salat itu adalah cahaya. Salatnya menyinari hatinya, sehingga hatinya menjadi berseri-seri dan lapang. Nah, jadi orang yang ingin hatinya lapang, hatinya gembira, hatinya Allah berikan kebahagiaan, yaitu dengan salatnya. Nah, kenapa demikian? Orang yang salat hatinya lapang, hatinya bahagia. Karena orang yang salat hatinya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya senantiasa terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika salat kita diperintahkan untuk khusyuk? Ketika seseorang membiasakan salatnya, membiasakan khusyuknya, akan kebawa di luar aktivitas salat. Sehingga dia senantiasa terfokuskan, terkaitkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sering mengingat Allah,
sering terkait hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya menjadi lapang dan bahagia. Nah, ini triks atau tips ya bagi yang hati yang suka kalut, hati yang galau, hati yang terkadang tidak tenang. Ya, maka cara menenangkannya adalah dengan salat. Sehingga salat menyinari hatinya. Hatinya menjadi tenang, menjadi lapang karena dia senantiasa mengingat Allah dalam salatnya, sehingga Allah berikan kebahagiaan di dalam hatinya. Ya. Maka ini amalan yang tidak perlu pian mengeluarkan harta, tidak perlu juga pian harus misalnya ke tempat-tempat yang pian harus bayar ya, enggak. Maka kalau kita ingin lapang hati ya, bahagia, maka salatlah. Tentu salat wajib harus dikerjakan, kemudian juga diperbanyak dengan salat-salat sunnah. Kemudian ada juga yang mengatakan maksud dari salat adalah cahaya. Orang yang salat wajahnya akan bersinar pada hari kiamat. Salat adalah cahaya. Maksudnya wajahnya ketika di hari kiamat akan bersinar. Dan ini adalah isyarat tentang hadis wudu yang mengatakan bahwa ketika seorang itu berwudu maka akan ada ghurrah muhajjal yaumul qiyamah. Cahaya di wajah, cahaya yang di anggota tubuh yang akan bersinar di hari kiamat. Jadi ketika umat Rasulullah SAW berwudu, maka anggota tubuh yang dia wudui, wajah, tangan, kaki, maka akan bercahaya di hari kiamat. Nah, kaitannya dengan hadis ini apa? Salat adalah cahaya, nanti wajahnya bercahaya di hari kiamat karena dia sebelumnya berwudu. Kemudian ada juga yang mengatakan maksud dari salat adalah cahaya yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Al-Minhaj, dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Kata beliau adalah, dan di dunia wajahnya berseri-seri, wajahnya nampak enak untuk dipandang ya. Wajahnya bercahaya. Kemudian ada juga yang mengatakan di dalam kitab Mirqatul Mafatih, salat adalah cahaya, maksudnya cahaya di kuburnya, subhanallah. Cahaya di kuburnya, dan ingat kuburan itu gelap. Tidak ada cahaya, tidak ada lampu, tidak ada sentar, pian tidak bisa bawa HP, enggak bisa. Gelap ya, gelap gulita. Nah, maksud dari salat adalah cahaya yang menerangi kuburnya. Maka kalau pian hendak tarang kubur pian, jaga salat 5 waktu berjamaah dan perbanyak salat sunnah. Maka inilah yang harus kita lakukan. Bukan hanya salat ya, namun kita harus juga belajar. Makanya para ulama itu banyak membahas tentang salat. Berapa jilid tentang salat aja. Banyak para ulama mengarang kitab salat khusus membahas tentang salat. Ya, keutamanya luar biasa. Kalau kita benar mengerjakan salat kita sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka salat bisa menerangi kubur kita. Sebagaimana penjelasan di antara para ulama. Kemudian ada juga yang mengatakan salat sebagai cahaya untuk melewati sirat, jembatan yang dibentangkan di atas punggung neraka jahanam. Maka apakah selamat atau tidak? Maka jawabannya selamat. Ya, ketika dia melakukan salatnya ya sesuai dengan perintah Rasulullah SAW, maka salatnya sebagai cahaya untuk melewati sirat, jembatan yang sifatnya lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut. Kalau secara logika, secara akal tidak mungkin kita bisa menyeberangi sifat jembatan ini. Namun yang berbicara adalah amalan kita. Amalan kita. Apakah kita benar-benar beramal soleh? Apakah kita meninggalkan amal soleh? Nah, termasuk amalan yang paling utama untuk menyeberangi jembatan adalah salat. Maka belajarlah salat lagi. Ya. Belajarlah salat lagi. Sangat banyak para ulama
mengarang kitab tentang salat, baik yang tebal maupun yang tipis. Ya, salatlah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan demikian kita menyebutkan pendapat para ulama tentang makna salat adalah cahaya, maka salat adalah cahaya mencakup cahaya di dalam hati, ya. Ketika seseorang itu melakukan salatnya dengan benar, maka hatinya bercahaya. Apa yang dia rasakan? Hatinya tenang, hatinya bahagia, hatinya menjadi lapang. Ketika hatinya tenang, hatinya lapang, maka mudah menerima nasihat, ya. Jadi ini tips bagi orang yang hatinya keras. Ketika dinasehati yang hak, yang benar, dia tidak mau. Hatinya sombong. Terkadang ada orang yang hatinya sombong namun tidak merasa. Ketika dinasehati dengan benar, dia tidak menerima. Dia tidak menerima, ya. Maka seseorang itu hatinya diuji apakah dia tawadhu atau tidak ketika dia diberikan nasihat. Nasihat yang disampaikan benar misalnya. Kalau antum kena COVID, jangan keluar rumah. Medis sudah membuktikan demikian, menyatakan demikian, agar tidak menzalimi orang lain. Jangan keluar rumah, karantina di dalam rumah, berobat di dalam rumah. Dinasihati segala macam, namun ternyata masih keluar, maka ada yang salah dengan hatinya. Ya. Barangkali dia tidak merasa hatinya sudah keras, hatinya ada sifat sombong. Ya, maka caranya adalah perbanyak salat, niat yang ikhlas sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, resapi salatnya, bacaannya, sehingga hatinya menjadi tenang, lapang, mudah menerima nasihat. Maka perhatikan para jamaah sekalian. Kemudian, nah tadi kalau kita bahas, ya, bahwa para ulama tadi menyebutkan berbagai macam makna dari salat adalah cahaya, maka salat adalah cahaya mencakup cahaya yang ada di dalam hati, ya. Cahaya yang ada di wajah ketika dia di dunia, berseri-seri anak untuk dipandang. Cahaya hidayah, karena ketika seseorang salatnya benar, maka menunjukkan dia jalan kebenaran, sehingga dia tertegah dari perbuatan keji dan mungkar. Cahaya juga yang berada di dalam kuburnya, ya. Cahaya di padang mahsyar dan juga cahaya yang ada di sirat. Mencakup makna-makna tersebut. Karena nas hadis as-salatu nurun, salat adalah cahaya, mencakup seluruh makna tersebut. Subhanallah. Ini disebutkan dalam kitab Zakhiratul Uqba Syarah Al-Mujtaba. Jadi makna salat adalah cahaya itu mencakup cahaya di dalam hati, cahaya di padang mahsyar, cahaya di alam kubur, cahaya di wajah, cahaya di sirat, cahaya mendapatkan hidayah, karena salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kemudian keutamaan yang berikutnya dari salat, ya. Salat merupakan amalan paling utama bagi seorang hamba. Salat adalah amalan utama bagi seorang hamba. An Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah qala as-salatu ala waqtiha. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat pada waktunya. Nah, salat pada waktunya yang paling mudah kita bisa menerapkannya adalah dengan salat berjamaah. Coba pian bayangkan ketika kemarin, ya, masjid-masjid kita tutup atau ditutuplah untuk menghindari COVID-19. Pian salat di rumah. Terkadang kita salatnya tidak di awal waktu. Ya kada. Zuhur jam 2. Kadang guring dulu hanyar bangun.
malam salat Isya jam 10, jam 11. Nah, maka caranya agar kita bisa menjaga salat ya, terlebih di awal waktu, di waktu yang paling afdal, maka dengan salat berjamaah. Maka sebagian ulama ya, terlepas dari perbedaan, sebagian ulama mengatakan bahwa salat berjamaah adalah wajib ya. Ini yang kita yakini ya. Kenapa? Karena di antara manfaat salat berjamaah di masjid, di musalla, agar kita salat pada waktunya, salat di awal waktu. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah orang yang mengerjakan salat menjaganya, maka agamanya pun akan terjaga. Karena apa? Karena salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, yaitu Alkitab atau Al-Qur'an, dan dirikanlah salat. Nah, jadi Allah memerintahkan kepada Rasul membaca Al-Qur'an. Kemudian apa? Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Nah, makanya tadi ulun sebutkan bahwa ketika ada orang yang bertobat kepada Allah dari perbuatan maksiatnya, dari kejahatan-kejahatannya, maka nasihat yang pertama yang pian bisa sampaikan adalah jaga salat, agar dia tidak kembali kepada kebiasaan buruknya, kejahatannya, dosa-dosanya. Maka pian perintahkan agar dia menjaga salat. Kalau dia tidak bisa salat, maka ajarkan, kasih buku atau pian arahkan untuk kajian ya, ikuti tentang salat yang benar, sehingga dengan salatnya mampu mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar dan tidak kembali kepada kebiasaan buruknya yang telah lalu. Kemudian di antara keutamaan salat adalah tiang agama Islam. Kalau seandainya Islam itu berbentuk seperti bangunan, maka pondasinya, tiangnya yang dengannya berdiri sebuah bangunan yang kokoh, maka dengan tiang yang kokoh pula, maka salat adalah tiang agama. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amril Islam wa amuduhus shalah wa dzirwatu sanamihil jihad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pokok segala urusan adalah Islam, atau inti dari segala urusan adalah Islam. Tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya suatu bangunan dia akan roboh, akan miring ketika pondasinya pun rapuh. Maka ketika seorang muslim benar-benar menjaga salatnya berjamaah ya, rukun-rukunnya dia perhatikan, wajib-wajibnya dia perhatikan, adab-adabnya, khusyuknya, maka seakan-akan dia membangun agamanya yang kokoh. Maka perhatikan salatnya. Maka kita lihat ya wasiat orang-orang tua zaman dulu dan mungkin zaman sekarang ya, ketika anaknya merantau, anaknya pergi jauh-jauh, wasiat yang sangat dalam dan sangat indah, sangat baik adalah ketika orang tuanya menasihati jangan tinggalkan salat. Karena salat mencegah dia dari yang buruk, lingkungan yang buruk, teman yang buruk. Ya. Maka wasiat yang paling baik ketika anak kita merantau, bekerja, kuliah, sekolah, agar dia senantiasa memperhatikan ibadah salatnya. Kemudian keutamaan yang berikutnya ya, salat merupakan kewajiban pertama yang akan dihisab pada hari kiamat kelak. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah fa in salahat salaha lahu sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani yang dinilai sahih oleh Syalbani. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, perkara yang
pertama kali dihisap dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Jadi salat itu seperti kunci bagi amalan-amalan yang lain. Apabila salatnya baik, baik di sini benar, sah, ya, maka seluruh amalannya pun baik. Apabila salatnya buruk, maka seluruh amalnya pun menjadi buruk. Maka perhatikanlah salat kita. Salat kita adalah pembuka amalan dihisap pertama kali di hari kiamat. Untuk apa kita malas belajar tentang salat, ya? Kalau seandainya salat seperti ini, Rasul katakan sebagai pertama kali dihisap. Kalau baik salatnya maka baik juga amalannya. Kalau buruk salatnya maka buruk juga amalannya. Ya. Maka kembalilah kepada majlis-majlis ilmu, ya. Kembalilah kepada para ulama, kepada kitab-kitab mereka para ulama tentang salat, agar benar-benar salat yang kita kerjakan sesuai yang dikehendaki oleh syariat. Dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah yuhasabu bi salatihi fa in salahat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dan juga Imam Tirmidzi, yang dinilai sahih oleh Syalbani. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh amal yang pertama kali dihisap pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka jika salatnya baik, sungguh dia telah beruntung dan berhasil. Nah, jadi orang yang sukses di hari kiamat ketika salatnya itu benar, salatnya dikerjakan dengan baik dan benar. Maka jika salatnya rusak, ya, tidak benar, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, sungguh dia telah gagal dan rugi. Inilah orang yang rugi di hari kiamat. Salatnya buruk, dia salat tapi salatnya buruk, salatnya tidak sah, salatnya tidak benar, salatnya diiringi dengan perkara-perkara yang bid'ah. Maka perhatikan salat kita. Bukankah Rasul menyuruh kita agar sallu kama ra'aitumuni usalli? Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita tidak melihat Rasul salat secara langsung, namun ada hadisnya, ya. Ada para ulama yang menjelaskan tentang hadis tersebut, sehingga kita benar-benar bisa melaksanakan salat sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah akan kita sambung masih tentang keutamaan salat yang begitu banyak. Itu menunjukkan mulianya, pentingnya martabat salat, ya. Maka ini adalah ibadah yang harus sangat kita perhatikan. Salat adalah cahaya yang membimbing kita, cahaya di hati, cahaya yang ada di dalam kubur, yang ada di padang mahsyar, ketika melewati jembatan sirat, ya. Maka perhatikanlah salat kita, belajar lagi tentang salat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.